Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa berat sekali? Setiap hari seperti ada ujian baru, masalah datang silih berganti, seolah tidak ada jeda untuk bernapas. Kadang dari keluarga, kadang dari pekerjaan, kadang dari hati sendiri. Namun tahukah kamu bahwa bisa jadi semua itu bukan tanda Allah membencimu, melainkan tanda bahwa Allah sedang sangat menyayangimu. Ujian bukan bentuk kebencian, tapi bukti cinta yang Allah tunjukkan dengan cara yang tidak selalu mudah kita pahami. Kalau Allah tidak sayang, Dia akan biarkan kita terus larut dalam kesenangan dunia, tanpa pernah mengingatnya, tanpa pernah kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2396. Hadis ini sederhana, tapi maknanya dalam. Allah tidak menguji siapapun secara sia-sia. Ada maksud suci di balik setiap kesedihan yang kita alami. Ada cinta di balik setiap air mata yang jatuh. Ada rahmat di balik setiap kehilangan yang terasa menyakitkan. Bayangkan seorang ibu yang menyuruh anaknya belajar dengan keras. Anak itu mungkin menangis, lelah, bahkan marah. Tapi ibunya tahu, perjuangan itu akan menjadikan anaknya lebih kuat dan berhasil. Begitu pula dengan Allah. Dia tahu bahwa kita harus melalui masa sulit agar hati kita menjadi lembut, agar iman kita tumbuh, agar kita benar-benar mengerti makna berserah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155-157, dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lihatlah bagaimana Allah menyebut ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju keberkahan dan petunjuk. Bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti, di balik setiap air mata yang kau tahan ada pahala besar yang sedang Allah siapkan. Mungkin kamu merasa Allah jauh, mungkin kamu merasa doamu tidak dijawab, tapi sesungguhnya, justru dalam masa itulah Allah paling dekat. Dia sedang menguji, apakah kamu tetap berpegang padaku ketika semua yang lain pergi? Ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada dunia. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu, agar kamu kembali padanya dengan sungguh-sungguh. Kadang Allah biarkan sesuatu gagal, agar kamu sadar bahwa tanpa pertolongannya kamu tak punya daya apa-apa. Imam Al-Ghazali pernah berkata, apabila engkau melihat Allah menahan dunia darimu, ketahuilah bahwa Dia sedang ingin memberi sesuatu yang lebih besar, ketenangan hati dan kedekatan dengannya. Betapa indah ucapan itu. Kadang dunia menolak kita agar hati kita berlari ke arah yang benar. Kadang Allah membuatmu kehilangan seseorang, agar kamu hanya bergantung pada Dia yang tak pernah meninggalkan. Jadi kalau hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Tenangkan hatimu, tarik napas perlahan. Katakan dalam hati, ya Allah, aku tahu, ini bukan hukuman, ini bentuk kasih-Mu padaku. Karena sesungguhnya, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa seizin Allah, dan tidak ada satupun kesedihan yang sia-sia di matanya. Setiap ujian adalah panggilan lembut dari Allah yang ingin berkata, kembalilah kepadaku, aku masih di sini, menunggumu dengan kasih sayangku. Ketika Allah menguji seseorang, itu bukan sekadar cobaan yang harus dilewati, tapi sebuah proses penyucian jiwa, sebuah cara lembut dari Allah untuk menghapus dosa-dosa yang mungkin selama ini kita tidak sadari telah menumpuk di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karena hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 273. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah.
Bahkan sekadar duri kecil yang menyakitkan kulit kita sudah menjadi sebab dihapuskannya dosa. Apalagi jika kita menanggung beban yang jauh lebih berat. Kesedihan hati, pengkhianatan, kehilangan, atau kesulitan rezeki. Semua itu adalah jalan Allah untuk membersihkan jiwa dari dosa dan mengangkat derajat kita di sisinya. Kadang, kita terlalu fokus pada rasa sakitnya, hingga lupa bahwa setiap luka yang Allah izinkan terjadi mengandung obat bagi hati yang ingin sembuh. Ibarat logam yang dibakar agar menjadi kuat, begitulah jiwa kita ditempa dalam panasnya ujian, agar kelak menjadi jiwa yang tangguh, lembut, dan penuh iman. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," lalu mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Karena iman yang belum diuji, belum bisa disebut kuat, dan cinta yang belum diuji, belum bisa disebut sejati. Lihatlah kisah para nabi, semua mereka adalah orang-orang pilihan Allah, namun hidup mereka penuh ujian yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit yang sangat berat. Tubuhnya lemah, hartanya hilang, anak-anaknya wafat satu persatu. Namun beliau tetap berkata dengan hati penuh sabar, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Surah Al-Anbiya ayat 83. Tidak ada keluhan, tidak ada amarah, hanya kerendahan hati di hadapan Allah. Dan lihatlah bagaimana akhir kisahnya. Allah menyembuhkannya, mengembalikan hartanya, dan melipat gandakan keberkahannya. Itulah buah dari kesabaran yang lahir dari cinta dan keimanan sejati. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya, dijual sebagai budak, difitnah, lalu dipenjara bertahun-tahun. Tapi apakah beliau membenci mereka? Tidak. Beliau justru berkata ketika akhirnya bertemu kembali, "Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Surah Yusuf ayat 92. Begitulah hati yang telah melalui ujian panjang menjadi hati yang lapang, lembut, dan penuh kasih. Kadang kita bertanya, kenapa harus aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Tapi coba renungkan ini. Mungkin karena Allah melihat hatimu mampu menanggungnya. Mungkin karena Allah ingin menaikkan derajatmu. Mungkin karena Dia ingin menulis namamu di antara hamba-hamba yang sabar dan mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2396. Ujian tidak datang tanpa tujuan. Setiap air mata yang kau tahan adalah saksi di hadapan Allah kelak. Setiap sabar yang kau jaga adalah permata di surga nanti. Dan setiap doa yang kau panjatkan di tengah gelap malam sedang naik perlahan ke langit mengetuk pintu rahmatnya. Kadang Allah tidak langsung mengangkat ujianmu karena Dia ingin hatimu semakin mengenalnya. Dia ingin kamu menunduk, berdoa, menangis dalam sujud, dan menyadari bahwa hanya Dia tempat bergantung yang sejati. Ujian memang menyakitkan, tapi jika kamu mampu bertahan dengan sabar dan ikhlas, maka kelak rasa sakit itu akan berubah menjadi kenangan indah yang membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata setiap luka yang Engkau beri dulu adalah caramu menuntunku menuju jalan yang lebih baik." Ingatlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalan Allah. Setiap rasa lelah, setiap sabar yang kau jaga, akan dibayar tuntas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Jadi, jika saat ini kamu sedang menangis karena ujian hidupmu, jangan takut. Itu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Sesuatu yang tidak akan bisa kamu pahami sekarang, tapi nanti, ketika semuanya sudah berlalu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, Engkau benar-benar tahu apa yang terbaik untukku." Ketika ujian datang silih berganti, seringkali hati kita goyah. Kita mulai bertanya, "Sampai kapan ya Allah? Kenapa Engkau biarkan aku seperti ini?" Pertanyaan itu wajar, karena kita manusia. Namun di balik kegelisahan itu, Allah ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara berserah diri dengan sepenuh,
Hati Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan hanya kalimat penghiburan, tapi janji dari Allah sendiri. Artinya tidak ada ujian yang terlalu berat bagimu, tidak ada cobaan yang melampaui kemampuanmu. Jika kamu sedang menanggung sesuatu yang terasa menyakitkan, itu berarti tanpa kamu sadari Allah sudah menilai bahwa hatimu kuat. Mungkin kamu merasa lemah, tapi Allah tahu kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Karena itu, Dia mempercayakan ujian itu kepadamu. Setiap hamba punya jalan hidup yang berbeda, dan setiap ujian punya maksud yang unik. Ada yang diuji lewat kehilangan, ada yang diuji lewat kesendirian, ada yang diuji lewat kemiskinan, dan ada pula yang diuji lewat kelimpahan dunia. Semua itu bukan kebetulan. Setiap takdir sudah diatur dengan penuh hikmah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, sudah diketahui Allah sejak awal. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Maka tenangkan hatimu, karena setiap peristiwa adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tugas kita bukan menolak takdir, tapi belajar untuk ridha. Ridha bukan berarti tidak merasa sedih, tapi tetap percaya bahwa di balik kesedihan itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Inilah rahasia kehidupan seorang mukmin. Tidak peduli apa yang terjadi, semuanya bisa menjadi kebaikan, asal hatinya tetap terhubung dengan Allah. Ketika hati mulai tenang, ketika kita berhenti memberontak dan mulai berserah, disitulah kekuatan sejati muncul. Kita mulai melihat bahwa ternyata ujian itu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dulu kita jarang berdoa, sekarang setiap malam kita memohon dengan air mata. Dulu kita sering lalai, sekarang kita mulai sadar betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Begitulah cara Allah mendidik jiwa, melalui luka, melalui kehilangan, melalui air mata. Tapi dari semua itu, lahir kedekatan dan cinta yang murni kepadanya. Imam Hasan Al-Bashri pernah berkata, jangan pernah marah ketika Allah menempatkanmu dalam kesulitan, karena disitulah Dia sedang menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang belum kamu pahami. Betapa lembutnya kalimat itu, karena memang benar. Kadang kasih sayang Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita sukai. Kadang datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kecewa, tapi di balik itu semua ada pelukan tak terlihat darinya. Maka, ketika hidup terasa berat, ucapkanlah ini dalam hatimu. Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Aku mungkin tidak mengerti sekarang, tapi aku yakin Engkau tidak akan meninggalkanku. Dan percayalah, setiap kali kamu berkata begitu dengan tulus, Allah mendengar, Allah mencatatnya. Dan Allah sedang menyiapkan jawaban yang paling indah di waktu yang tepat. Karena sesungguhnya, setiap ujian adalah jembatan menuju rahmat Allah. Setiap kesedihan adalah jalan pulang menuju kedamaian. Dan setiap air mata yang jatuh karena cinta kepadanya akan menjadi cahaya di hari akhir nanti. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ayat ini adalah pengingat lembut bahwa ketika kita beriman, Allah sendiri yang akan menuntun hati kita menuju ketenangan. Dia yang akan menenangkan gelombang di dada kita. Dia yang akan menggantikan kesedihan dengan ketenangan dan luka dengan kekuatan. Jadi, jangan menyerah. Ujian ini bukan tanda kebencian Allah. Justru sebaliknya, inilah bukti cintanya. Bukti bahwa Allah tidak ingin kamu jauh darinya. Bukti bahwa kamu cukup berharga untuk dididik langsung olehnya. Dan suatu hari nanti ketika semua ujian itu berakhir,
kamu akan tersenyum dan berkata pelan dalam sujudmu, "Ya Allah, terima kasih, karena Engkau mencintaiku dengan cara yang luar biasa." Kau tahu, setiap ujian yang Allah beri tidak pernah datang tanpa alasan. Setiap perih yang kamu rasakan, setiap air mata yang jatuh diam-diam di malam hari, semuanya dihitung oleh Allah satu persatu. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang luput dari pandangannya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 139, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Ayat ini adalah pelukan dari langit bagi setiap hati yang sedang rapuh. Allah tidak menyuruhmu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu tetap percaya bahwa kamu tidak sendirian. Sebab ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal di sisimu, menjaga, menatap, dan menuntun langkahmu dengan lembut. Ujian itu memang berat. Kadang kamu menangis sampai mata bengkak. Kadang kamu berdoa sampai suaramu serak. Tapi tahukah kamu, itulah saat paling indah di mata Allah. Ketika seorang hamba benar-benar berserah diri tanpa sisa. Ketika dia berkata lirih di antara tangisnya, "Ya Allah, aku tidak kuat lagi, tapi aku tetap percaya padamu." Kalimat sederhana itu bisa mengguncang langit. Malaikat mencatatnya dengan penuh cinta, karena saat itulah Allah menatapmu dengan rahmatnya dan berfirman di dalam hatimu, "Tenanglah, aku bersamamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Maka jangan pernah merasa bahwa ujian ini adalah hukuman. Tidak, ini adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Semakin besar ujianmu, semakin besar pula kasih sayang yang Allah berikan. Karena Dia ingin kau menjadi hamba yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya daripada sebelumnya. Suatu hari nanti, kamu akan menatap ke belakang dan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa semua rasa sakit yang dulu membuatmu menangis telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih matang dan beriman. Kamu akan berkata, "Kalau bukan karena ujian itu, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah." Begitulah cara Allah menulis kisah hidupmu, kadang dengan tawa, kadang dengan air mata, tapi ujungnya selalu satu, kebaikan. Dalam surah Asy-Syarr ayat 5 dan 6, Allah menegaskan, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya bahkan di tengah badai pun, selalu ada pelukan lembut dari Allah yang mungkin belum kamu sadari. Setiap luka membawa pesan, setiap air mata membawa rahmat, dan setiap sabar membawa kemenangan. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, "Kadang Allah menutup pintu yang kau inginkan, agar terbuka pintu yang tidak pernah kau bayangkan." Maka jika hari ini kamu merasa tertolak, gagal, atau kehilangan, ingatlah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dia tidak pernah mengambil, kecuali untuk mengganti dengan yang lebih baik. Dia tidak pernah menunda, kecuali untuk memberi di waktu yang paling indah. Ujian itu bukan tanda kebencian, tetapi tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Bayangkan, jika Allah tidak lagi mengujimu, itu berarti Dia sudah membiarkanmu jauh tanpa arah. Tapi karena Dia sayang, Dia ingin kamu kembali. Dia ingin mendengar namanya dari bibirmu, ingin melihat air mata tobatmu, dan ingin memeluk jiwamu dalam ketenangan iman. Sampai suatu hari nanti, ketika semua ujian telah usai, kamu akan melihat balasan Allah yang luar biasa. Di hari di mana seluruh manusia berdiri dengan wajah cemas, Allah akan memanggil orang-orang yang sabar, dan kepada mereka Allah berfirman dengan lembut, "Salam sejahtera untukmu karena kesabaranmu, maka alangkah indahnya tempat kesudahanmu." Surah Ar-Ra'd ayat 24. Bayangkan, betapa indahnya jika itu ditujukan untukmu. Bayangkan, setelah semua rasa sakit, Allah menyambutmu dengan kata selamat. Itulah hadiah terbesar dari setiap ujian. Maka tenanglah, wahai hati yang sedang diuji. Tidak ada perjuangan yang sia-sia dalam pandangan Allah. Setiap sabar yang kamu jaga, setiap doa yang kamu bisikkan, setiap malam yang kamu lewati dalam tangis, semuanya akan berubah menjadi cahaya,
yang menuntunmu menuju ketenangan dan surga yang dijanjikan. Ingatlah ini, kalau Allah uji kamu itu bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin memelukmu lebih dekat, dan ujian yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah bukti cintanya yang paling tulus.